Hari ini kalau kita ingin diberkati dalam segala aspek hidup kita, pusatkanlah keyakinanmu kepada Tuhan. Berkati jemaatmu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas mereka, apapun yang mereka lakukan, biar semuanya boleh dibuat Tuhan berhasil. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita di Morning Devotion di pagi hari ini. Biarlah sukacita, damai sejahtera selalu ada dalam hidup kita. Buat Bapak Ibu yang ingin didoakan atau membutuhkan doa, biar tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam Engkau menjaga memelihara kami. Sampai pada pagi hari ini kami merasakan tubuh sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami menjalankan aktivitas kami rindu mendengarkan firman-Mu, karena firman itulah yang selalu membela, memberikan sukacita, menolong, dan menjaga hidup kami. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya di pagi hari ini kita tetap bersemangat, bersukacita, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Renungan kita di pagi hari ini dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 18 bunyi firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta di duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita saling mengasihi satu sama yang lain. Allah itu adalah kasih, ya. Allah itu adalah kasih. Dia mengasihi saya, dia juga mengasihi saudara. Kasih manusia itu terbatas adanya. Tapi kasih Allah tidak akan pernah terbatas. Karena kita percaya kasih Allah itu sempurna dalam hidup kita. Kasih Tuhan tidak pernah memandang siapapun. Dia tidak pernah melihat apa. Tetapi kasih Tuhan yang memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Dan tema di pagi hari ini yaitu mengasihi saudaramu. Ya, mengasihi saudaramu. Seringkali dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, mungkin tidak ada kecocokan, saudara. Baik saudara kandung, baik mungkin mertua dan anak mantu,
baik saudara-saudara kita, keponakan kita, saudara. Mungkin tidak ada kecocokan. Tapi saya percaya bahwa kasih bisa mempersatukan satu sama yang lain. Kalau dia sudah menerima kasih Tuhan, menerima kebaikan Tuhan dalam hidupnya, maka dia juga akan memperbuat kepada orang lain. Saya katakan tadi bahwa kasih itu terbatas adanya. Ya. Saudara dengan saudara bisa saling membenci, bisa saling iri, bisa saling membunuh, saudara. Ya, kenapa? Karena mungkin ada pergesekan satu sama yang lain. Pergesekan mungkin melalui harta, melalui warisan. Bisa juga menjatuhkan satu sama yang lain, saudara. Karena ingin mendapat bagian yang lebih banyak. Sehingga ada gesekan dalam rumah tangga itu. Suami istri juga bisa. Anak-anak juga bisa saling berkelahi. Maka di situ ada perpecahan. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kehidupan kita. Supaya kita itu mengasihi saudara kita. Mengampuni kehidupan mereka. Apapun yang mereka mungkin lakukan dalam hidup kita. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Sudah hidup yang baru. Yang lama kita sudah tinggalkan. Karena kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melakukan kasih itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa kita mengasihi saudara kita dan mendoakan mereka? Ya kan? Mengasihi mereka, mendoakan mereka. Supaya ada perdamaian. Supaya kita menjadi satu di dalam Tuhan. Kita doakan mereka supaya ada perubahan yang total. Supaya mereka juga mengenal kasih Tuhan itu. Alasan kita mengasihi saudara kita, saudara. Supaya kita tidak berada di dalam maut. Tidak berada di dalam maut, saudara. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-14. Bagaimana kita itu dikatakan kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Sehingga dikatakan barang siapa tidak mengasihi ia tetap di dalam maut. Maut berbicara tentang kematian. Kita tidak mau kalau kita meninggal nanti di mana tempat kita. Ini alasannya saudara. Rasul Yohanes menulis supaya kita mengasihi. Supaya kita tidak berada di dalam maut. Saudara. Kita tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan kita melihat bagaimana kehidupan kita orang percaya. Tuhan juga tidak mau supaya kita juga membenci saudara kita. Kalau kita membenci saudara kita, saudara, berarti kita sudah membunuh. Bukan kita melihat, wah orang-orang di penjara sana karena mereka masuk penjara, karena mereka membunuh saudara. Tapi membenci juga saudara kita, sepertinya kita sudah membunuh mereka. Tapi orang yang melakukannya, orang yang membenci saudaranya, tidak akan masuk dalam kekekalan. Dan kita melihat di sini saudara bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Pembunuh manusia tidak memperoleh hidup yang kekal. Tidak memperoleh hidup yang kekal ketika kita membenci mereka. Tidak ada
akan kekal dalam hidup kita. Tidak akan bersama dengan Tuhan. Ini alasannya supaya kita, orang-orang yang percaya, biarlah kita saling mengasihi, saling mengampuni satu sama yang lain. Kalau kita melihat bagaimana tentang Kain dan Habel, ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya. Kain mempersembahkan bagaimana tentang pertaniannya, saudara. Tapi kita melihat Habel mempersembahkan korban binatang. Dua-dua memang diterima. Dan yang berbau harum yang diindahkan adalah korbannya Habel. Sehingga apa, saudara? Sehingga Kain berencana membunuh Habel. Dia panggil ke kebun, ya. Tapi dia sudah punya rencana, dia akan membunuh. Inilah yang kita harus jaga, saudara. Supaya kita jangan membenci, jangan iri hati satu sama yang lain. Kalau dia sudah sukses, lebih baik kita bersyukur. Kita juga doakan, ya, supaya lebih sukses, supaya lebih diberkati oleh Tuhan. Dan sama-sama kita merasakan sukacita itu ada dalam hidup kita. Dan kita melihat bagaimana kasih Tuhan itu juga ada dalam hidup kita. Kalau kita melihat ayatnya yang ke-16, bahwa Yesus memberikan nyawanya untuk kita, orang-orang yang percaya. Dia memberikan nyawanya, saudara. Dia berkorban. Dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Saya dan saudara. Bahkan dia datang ke dalam dunia ini karena dia mengasihi kita semua. Dia katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Sehingga dia datang ke dalam dunia ini. Dia mengasihi kehidupan kita. Kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang sempurna. Supaya tidak ada yang binasa. Tetapi semua orang yang memperoleh hidup yang kekal. Itulah kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi harus dengan perbuatan kita. Berarti kita harus melakukan kehendak Tuhan. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 10 dikatakan begini. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kalau kita melakukan kebenaran, yaitu firman Allah, berarti kita mengasihi Tuhan, mengasihi saudara kita. Kalau kita tidak mengasihi, tidak ada kebenaran dalam hidup kita, berarti kita tidak mengasihi saudara kita. Maka kita menjadi anak-anak siapa? Apakah anak-anak Allah atau anak-anak iblis? Ini adalah suatu pertanyaan dalam hidup kita. Tapi kalau kita melakukan kebenarannya firman Tuhan, kita mengasihi mereka, mengampuni mereka. Dan saya percaya biarlah Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melakukannya. Biarlah kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Karena di akhir zaman kasih itu akan menjadi dingin. Tapi kasih yang Tuhan berikan pasti ada dalam hidup kita dan kita selalu melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan Allah yang luar biasa. Kita mau bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Banyak yang
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia
segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami tenang di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasakan ketenangan Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Oh Yesus, Kaulah nafas kami, Kaulah hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami telah menyenangkan hati Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami terus mengasihi akan Engkau, karena kasih-Mu yang lebih besar ada di dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau mengampuni hidup kami.
Biarlah kami juga terus belajar seperti Engkau Tuhan, mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Apa yang mereka perbuat, Engkau buat berhasil semuanya. Kebutuhan, keperluan, Engkau Allah yang akan mengadakan, mencukupkan. Biarlah mereka tetap bersyukur, ingat kepada Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa ada dalam hidup mereka. Bahkan pergumulan-pergumulan mereka, bilang Engkau Allah yang akan menjawab dan mendengarnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang akan menyertai dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Sehingga semua aktivitas kami lakukan, biarlah Engkau Allah yang memberikan kekuatan dan penghiburan dalam hidup kami. Kami terima hari yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.